Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ara, saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saat ini saya menjadi host podcaster pada Bawaslu Menyapa episode 4. Judul yang akan saya bawakan kali ini mengenai bagaimana sih memperkuat literasi demokrasi melalui pelayanan perpustakaan daerah Kabupaten Bantul. Tetap stay tune ya teman-teman ya, sampai di akhir podcast Bawaslu Menyapa episode 4. Oke teman-teman, pada episode kali ini saya tidak sendirian loh. Saya bersama Bapak Sukrisna Dwi Susanta. Boleh menyapa dulu Bapak Sukrisna? Dan selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Sukrisna siang hari ini? Baik, sehat, Mbak Ana. Nah, banyak banget nih teman-teman yang ingin menanyakan mengenai apa saja sih yang ada di perpustakaan daerah Bantul, dan menanyakan mengenai literasi demokrasi, dan menanyakan mengenai Bawaslu Corner. Apakah Bapak sudah siap menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian? Siap menjawab. Siap menjawab. Ya. Baik. Kita langsung ke pertanyaan pertama saja ya Pak ya? Boleh Mbak Ana. Oke. Pertanyaan pertama adalah mengenai pertanyaan umum sih Pak. Sebenarnya teman-teman ini menanyakan apa sih Pak profil mengenai perpustakaan daerah Bantul itu sendiri? Boleh dijawab ya Bapak ya? Baik Mbak. Jadi profil perpustakaan daerah untuk kita ini alhamdulillah sudah terbangun gedung yang baru untuk pelayanan bagi masyarakat. Utamanya juga untuk anak-anak kita, anak-anak mahasiswa, pelajar baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, MTS, maupun SMA dan SMK. Nah, dalam hal ini kita bangunkan gedung melalui pemerintah daerah Kabupaten Bantul agar nanti anak-anak kita terlayani dengan baik. Jadi yang selama ini perpustakaan kita di bangunan yang lama itu belum begitu memadai. Dan sekarang alhamdulillah sudah memadai. Jadi dengan dibangunnya gedung ini berharap pelayanan menjadi prima, anak-anak kita bisa nyaman berkunjung di perpustakaan, juga bisa betah membaca di perpustakaan daerah ini. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Banyak sekali fasilitas yang ada pada perpustakaan daerah Kabupaten Bantul ini. Dan banyak sekali Bapak teman-teman yang ingin tertarik masuk ke dalam perpustakaan daerah Bantul itu sendiri. Kira-kira apa saja sih Pak fasilitas yang ditawarkan oleh perpustakaan daerah Bantul itu sendiri kepada teman-teman, dan agar teman-teman itu juga bisa mengakses begitu. Jadi begini Mbak, pada intinya tahun 2045 itu kan Indonesia memasuki masa keemasan atau Indonesia emas. Nah, oleh karena itu kita berupaya penuh agar anak-anak kita itu menjadi anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia. Sekarang ini banyak anak-anak kita yang mencari narasumber bacaan itu lewat media sosial, di mana mereka itu melihat, membaca, tetapi sumber-sumber ini kadang-kadang tidak jelas. Nah, oleh karena itu, memasuki Indonesia Emas, kita menyediakan pelayanan yang prima bagi anak-anak kita, agar nanti mereka bisa mencari referensi baru dalam membaca. Jadi dengan membaca buku itu jelas sumbernya. Dengan membaca buku, anak-anak kita menjadi tahu dari mana sumbernya. Yang tentu saja nanti ilmu-ilmu yang ada di dalam buku itu dapat sebagai sumber pembelajaran bagi anak-anak kita, sumber ilmu, sehingga dapat dimanfaatkan bagi mereka untuk belajar, untuk mencari
ilmu yang bermanfaat di dalam buku itu yang akan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Mbak Ara. Baik, menarik sekali ya teman-teman ya. Banyak sekali yang Bapak Sukrisna ini sebutkan ya mengenai gudang ilmu buku ya teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui di perpustakaan daerah ini kan memiliki banyak sekali fasilitas, terutama pada bukunya ya teman-teman ya. Koleksi buku itu sangat bermacam-macam, dan saya ingin menanyakan kembali kepada Bapak Sukrisna, kira-kira buku apa saja sih Pak yang ada di sini, dan apakah ada yang mengandung buku politik, sejarah, maupun demokrasi? Baik Mbak Ara, jadi di dalam perpustakaan kita ini kita sediakan kurang lebih 132.000 buku. Jadi dari jumlah itu kita meyakini bahwa masyarakat ataupun anak-anak kita yang membaca itu akan mencari judul buku, mencari buku-buku yang diinginkan oleh mereka, itu akan bisa dicari seluas-luasnya di gedung pelayanan perpustakaan ini. Sehingga anak-anak kita, terutama ini alhamdulillah sekarang ada Bawaslu Corner, di mana Bawaslu Corner ini juga sebagai pembelajaran bagi anak-anak kita untuk belajar demokrasi, untuk belajar bagaimana perpolitikan di Indonesia, untuk belajar bagaimana peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini mencakup peraturan yang berkaitan dengan pemilu pada umumnya, juga khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pemilu, Mbak Ara. Wah, sangat bagus sekali ya Bapak ya. Terima kasih penjelasannya. Dan saya akan menanyakan mengenai data, terkait data Bapak. Sekarang kan banyak sekali kan masyarakat, terutama warga yang membaca, literasi gitu ya teman-teman ya. Nah kira-kira berdasarkan data pada perpustakaan daerah dan kearsipan Bantul ini, seberapa banyak sih Pak masyarakat itu dalam berliterasi, dan bagaimana cara meningkatkan tingkat keinginan atau keunggulan teman-teman nih untuk berliterasi sendiri? Baik Mbak Ara. Jadi begini, untuk anak-anak kita, juga masyarakat pada umumnya di Kabupaten Bantul ini, setelah terbangunnya gedung pelayanan perpustakaan yang baru ini, jumlah pengunjung itu meningkat. Jadi kalau yang dulu di gedung lama itu kurang lebih sehari itu 150 orang per hari pengunjung pustaka. Sekarang ini alhamdulillah sejak gedung baru ini sehari bisa mencapai 300 orang, jadi 2 kali lipat. Kemudian perlu saya sampaikan Mbak Ara, jadi tingkat kegemaran membaca kita di Bantul ini alhamdulillah sangat baik, yaitu 80,82. Ini artinya bahwa Kabupaten Bantul itu tingkat kegemaran membacanya di atas rata nasional. Ya, saya ulangi, di atas rata nasional. Di mana rata nasional itu untuk tingkat kegemaran membaca adalah 72 poin. Sehingga kita masih berada jauh di atas rata nasional. Demikian juga dengan indeks pembangunan literasi masyarakat atau sering disingkat IPLM, itu kita juga berada pada posisi yang bagus, yaitu 82 poin. Jadi sama juga yang IPLM-nya nasional itu juga ratanya itu sekitar 70, sekian gitu. Jadi kita masih jauh di atas rata nasional. Begitu Mbak Ara. Sangat baik sekali ya teman-teman ya jawabannya, dan memang pengaruh juga ya Pak, dari fasilitasnya juga bagus. Jadi mungkin teman-teman juga tertarik gitu ya untuk datang ke sini. Iya, Pak. Dan mungkin korelasinya apa sih Pak dari literasi demokrasi dan dengan Bawaslu Corner ini? Ya, sekali lagi kami apresiasi kepada teman-teman dari Bawaslu yang sudah bekerja sama dengan kami, terutama untuk kerjasama penempatan Bawaslu Corner di
salah satu ruang di kami di lantai 2 ini. Karena juga ini berpengaruh terhadap jumlah pengunjung, di mana memang banyak mahasiswa-mahasiswa kita, tidak hanya dari Bantul saja, Mbak, tapi juga dari luar Bantul itu juga yang berkunjung ke sini dengan memanfaatkan buku-buku kita, juga memanfaatkan buku-buku yang ada di Bawaslu Corner ini untuk belajar demokrasi. Karena ternyata dari aspek politik, terutama pemilu, itu juga banyak teman-teman mahasiswa itu yang belajar mengenai bagaimana toh sebenarnya pengawasan pemilu itu. Jadi mereka banyak belajar dari buku-buku yang ada di Bawaslu Corner ini, Mbak Ara, begitu. Wah, keren sekali ya teman-teman ya, korelasi yang tadi Bapak Sukrisno sebutkan itu terhubung menjadi satu antara Bawaslu Corner dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Bantul, juga literasi demokrasi ya teman-teman ya. Nah teman-teman terus saksikan kita ya teman-teman, karena kita akan mencapai penghujung podcast di Bawaslu Corner episode 4. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak dari kami. Apa sih Pak harapan Bapak mengenai Bawaslu Corner, Perpustakaan Daerah Bantul, dan demokrasi literasi? Baik, Pak Ara. Jadi dengan kehadiran Bawaslu Corner ini menginspirasi kita semuanya, baik keluarga perpustakaan maupun Bawaslu, intinya ingin memajukan pendidikan politik bagi anak-anak kita. Karena mungkin selama ini anak-anak kita itu masih buta terkait dengan demokrasi. Jadi dengan adanya Bawaslu Corner ini, dengan dilengkapi dengan buku-buku yang berhubungan dengan pengawasan pemilu, itu artinya anak-anak kita itu menjadi melek politik. Jadi dengan melek politik itu akan jadi tahu terhadap dinamika politik di Indonesia. Dinamika itu banyak sekali. Dinamika yang berhubungan dengan peraturan pemilu, dinamika yang berhubungan dengan peraturan pengawasan pemilu, juga secara luas dinamika terhadap demokrasi yang ada di Indonesia ini. Begitu Mbak Ara. Baik, terima kasih Pak Krisna. Sudah banyak sekali yang Bapak sebutkan mengenai manfaat dari harapan teman-teman, terutama mengenai literasi demokrasi ya Pak ya. Dan teman-teman bisa sekali untuk memanfaatkan dan juga mengaplikasikan di kehidupan teman-teman ya dalam literasi itu sendiri. Nah, teman-teman, daripada teman-teman kepo, mendingan teman-teman langsung datang aja nih ya. Nah, ini aku punya 2 buku dari judul Difabel Merebut Bilik Suara dan Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia. Jadi teman-teman daripada kepo, mending yuk langsung datang aja ke sini ya, terutama di Bawaslu Corner juga. Untuk seluruh masyarakat Bantul, terutama juga untuk pelajar maupun mahasiswa, banyak memang referensi kita untuk beberapa judul buku yang berkaitan dengan demokrasi dan politik pada umumnya. Ini saya spill satu buku, judulnya Ilmu Politik, karangan dari Profesor Dr. J.M. Papasi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, juga anak-anakku semua pelajar Kabupaten Bantul, pada saatnya nanti bisa melihat di perpustakaan Bantul ini dengan meminjam buku ini. Buku yang berjudul Ilmu Politik, di mana di dalamnya ada pembelajaran tata pemerintahan di Indonesia. Belajar mengenai apa demokrasi itu,
belajar mengenai sistem pemerintahan di Indonesia, juga belajar mengenai peraturan perundangan yang terkait dengan perpolitikan di Indonesia, juga bisa belajar mengenai Pancasila yang merupakan landasan ideal negara kita, juga sebagai dasar negara kita. Baik teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung podcast ya Bapak ya. Banyak sekali yang tadi Bapak sebutkan, itu banyak manfaat dan teman-teman bisa sekali ya untuk mengaplikasikan pemanfaatan itu sendiri dan meningkatkan literasi, terutama di Indonesia ini butuh sekali pemahaman dan perkuatan mengenai literasi demokrasi itu sendiri. Nah, teman-teman, kira-kira kalimat terakhir nih dari Bapak Sukrisna, apa sih Pak ajakan untuk teman-teman atau pemirsa agar mau meramaikan terutama di perpustakaan daerah dan di Bawaslu Corner? Baik Mbak Ara, jadi ajakan kami, mari kita semua berkunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Bantul, terkhusus kita bisa melihat Bawaslu Corner yang ada di lantai 2. Anak-anak kita bisa melihat video yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Bawaslu, juga yang berhubungan dengan pengawasan pemilu pada umumnya melalui membaca buku yang ada di rak buku Bawaslu Corner ini. Mari kita ke Bawaslu Corner dan ke perpustakaan. Nah, oke, baik Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak ya. Sebelumnya saya terima kasih sekali ya teman-teman ya yang masih stay tune sampai di akhir. Dan saya selaku podcast Ara dan Bapak yang di samping saya Pak Sukrisna, terima kasih sekali ya Pak atas sama-sama Mbak Ara. Atas kunjungannya dan mau menjadi narasumber kami ya Bapak ya. Dan jangan sungkan-sungkan ya Bapak untuk selalu berkunjung ke Bawaslu Corner ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, jangan lupa nantikan selanjutnya pada podcast Bawaslu Menyapa episode 5.